Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Encik Tuan Puan Berada. Alhamdulillah kembali lagi di program Sebai. Sebai apa? Sembang bersama Universitas Riau. Pagi ini ya tepat di tanggal cantik nampaknya Encik Tuan Puan ya, 20 November 2024. Kita kembali lagi di episod ke-8 di program Sebai. Biasanya memang kita mendatangkan bintang-bintang tamu yang mungkin sebelum-sebelumnya adalah kita mendatangkan daripada para wakil rektor ya. Kemudian yang terakhir kemarin ada mahasiswa berprestasi. Ini dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan hari ini juga tu dia ya. Hari ini juga kita mendatangkan juga dosen yang berprestasi Encik dan Puan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dah tak asing lagi lah nih pastinya ya. Ini beliau merupakan dosen fisika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Fisika di FMIPA ya dari tahun 2023 hingga 2028 ya. Ini sengaja saya belum sebut nama beliau Encik dan Puan. Beliau lahir di Selat Panjang pada tanggal 23 September 1971. Langsung saja kita sapa pagi ini ya. Ada Profesor Dr. Erman Tahir MSI. Halo Prof. Halo Kak, ya. Macam mana kabar dia? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat betul. Alhamdulillah sehat betul ya. Alhamdulillah Encik dan Puan kita bersama Tuan Erman. Boleh izin ya kami cakap Tuan Erman boleh? Silakan. Ya. Dan kita spill sedikit beliau ini riwayat pendidikannya S1 ya, ini di Universitas Riau ya. Ini mengambil bidang ilmu fisika dari tahun 1990 hingga 1995, kemudian menempuh S2 di Institut Teknologi Bandung dengan bidang ilmu yang sama fisika ya di tahun 1998 hingga 2001, dan S3 beliau ya Encik dan Puan di Universiti Kebangsaan Malaysia dengan bidang ilmu fisika di tahun 2006 hingga 2012. Itu dia ya. Tuan Erman, kalau menengok CV dari Tuan memang luar biasa banyak, luar biasa panjang, tapi mungkin Masya Allah mungkin kita tak bisa sebut satu persatu ya. Tak apa ya Tuan ya. Tak apa. Tapi mungkin pagi ini pertanyaan pertama lah nih Tuan. Dari CV yang baca memang luar biasa Masya Allah banyak. Kira-kira siapa yang menjadi inspirasi terbesar dalam hidup Tuan Erman nih? Ya baik, terima kasih ya. Sebenarnya kalau ditanya inspirasi itu lingkungan terdekat kita. Jadi saya itu anak pertama dari ayah saya Tarmizi dan ibunda saya Ermayeti. Nah beliau sebenarnya orang sederhana saja ya. Jadi ayah saya kebetulan seorang pelaut, kapten kapal. Kemudian ibu saya ibu rumah tangga biasa. Dan kami ada 8 orang bersaudara. 8 orang bersaudara. Anak paling tua ya. Masya Allah. Jadi saya tengok sendiri seperti apa perjuangan ayah saya dan ibu saya mengurus kami ber-8. Tak mudah. Nah dari situlah saya coba jadi yang terbaik untuk mereka. Mungkin begitu ya, setelah menikah istri juga menjadi dorongan inspirasi untuk kita bisa berbuat lebih baik. Beserta anak-anak tentunya. Itu beserta anak-anak ya. Jadi memang orang tua itulah salah satu panutan kita dan memang untuk mengurus 8 anak ini tak mudah pastinya Tuan ya, luar biasa. Jadi sebagai anak pertama punya tanggung jawab yang besar juga mungkin dari Prof Erman sendiri ya. Betul. Tuan, kita menengok, saya melihat di website FMIPA bulan Oktober kemarin ada berita yang dimuat dan ini memang juga sudah diangkat di Humas Universitas Riau juga, website FMIPA Universitas Riau juga, dengan judul dosen fisika FMIPA Unri masuk daftar the world's top 2% scientist 2024 oleh Stanford University. Luar biasa, tahniah. Bagaimana proses nih Tuan hingga mendapatkan prestasi yang bergengsi ini? Luar biasa. Ini saya cerita agak panjang ya. Boleh. Saya teruskan ya. Jadi
ibu saya itu pengen saya jadi orang hebat katanya gitu ya. Karena dulu waktu saya masih kecil baru lahir itu ibu taunya ada Dr. Erman Susilo. Nah kemudian ya saya disematkan nama Erman, sebenarnya nama ibu saya Ermayeti. Ditambah belakang saya Taher. Taher itu adalah nama ayah saya Tarmizi dan Ermayeti tambahan di belakangnya. Gabungan. Sehingga saya diberi nama Erman Taher. Itu cita-cita keinginan orang tua saya, sehingga semoga saya jadi orang orang hebat katanya gitu. Amin. Saya suka terharu kalau cerita seperti ini ya. Nah kemudian terkait top 2% saintis dunia tak pernah juga kami cita-citakan, tak pernah juga terpikir ya. Karena saya juga awalnya tak tahu ada itu gitu ya. Dan tadi ditambah lagi sokongan istri gitu ya. Setelah saya selesai S1 gitu ya. Dan kebetulan takdir menentukan waktu itu saat selesai S1, sebenarnya saya bukan lulusan terbaik di fisika. Masih ada sebelum Masih itu ada. Ya. Tapi pas saya lulus itu saya pemuncak. Pemuncak Untuk fisika aja gitu ya. Dan kemudian Pak Dekan waktu itu menanyakan mau nggak jadi dosen gitu ya. Nah, kemudian ya orang tua bilang sudah jadi dosen aja. Kenapa begitu? Karena orang tua saya tak ingin saya ikut ke laut, ya, kerja kapal gitu ya. Saya ikut saja apa kata emak ya, emak dan ayah saya ya. Betul. Dan ya kita jalani sebagai dosen gitu ya. Gajinya ya paham lah waktu itu tahun 95 nggak seberapa. Saya pertama kali gaji itu 180.000. 180.000 tahun 95 ya. Nah kemudian tahun 2002 menikah gitu ya. Istri saya Dr. Rika sekarang dosen di UIN kan. Setahun 2 tahun beliau sokong saya untuk pergi sekolah gitu ya. Iya. Nah kemudian kita pergi sekolah sama-sama dengan catatan saya mau sekolah kalau istri saya juga ikut sekolah. Gitu. Sama-sama. Nah saat itulah saya terus mengambil S3 dan istri ikut S2 dan S3 di Malaysia. Di Malaysia. Dan saat kita belajar di Malaysia kita tengok ternyata negeri orang Malaysia itu sebenarnya tidak terlalu maju dibanding kita gitu ya. Karena kebetulan waktu itu saya mengambil bidang fisika material, khususnya karbon material. Dan saat sekolah itu gitu, kami suami istri diskusi bagaimana kalau kita buat juga labor di Pekanbaru seperti ini. Atau labor di Undri yang mirip dengan labor yang ada di UGM. Jadi sedang saya sekolah waktu tahun 2006 sampai 2012 saya lama S3 hampir 6 tahun hampir 6 tahun ya, lama memang karena sekalian istri S2 dan S3 gitu sambil nunggu juga dan dari tahun 2009 sambil bolak-balik dari Malaysia ke Pekanbaru saya sedikit-sedikit mengasur membangun lab. Nah saya tanya dengan ketua jurusan saya waktu itu Pak Bantun boleh nggak saya buat lab? Karena di tempat kita belum ada lab research sebenarnya ya. Yang ada hanya lab teaching lab gitu teaching, ya. Kata Pak Bantun nggak ada ruangan ya karena biasalah gitu ya. Ruangan kita juga terbatas ya waktu itu. Dan saya tengok di belakang itu, di belakang dekat sebelah fisika dasar nanti kalau datang ke fisika ada WC waktu itu. Nah saya bilang sudahlah Pak Bantun kasih saya WC ini saja gitu ya. Saya dikasih WC ukuran 2x3. WC itu saya jadikan lab saya pertama menitip 1, 2, 3 alat untuk membangun lab ya. Nah saat saya sudah selesai sekolah tahun 2012 labnya ada sudah 1-2 alat gitu ya. Tapi masih kecil 2x3 gitu ya. 2x3. Dan kemudian yang penting kita sudah ada tempat untuk berdiskusi dengan mahasiswa, sudah ada tempat juga untuk melakukan aktivitas riset ya. Karena bagaimana setelah pulang kalau nggak ada lab, betul. Kita mau buat apa? Nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tidak ada praktiknya pula. Ada gitu ya. Dan satu demi satu waktu itu kita coba ajukan hibah ke DRTPM atau ke Jakarta ke kementerian ya. Dan alhamdulillah ya kita diberi pendanaan. Dan kemudian waktu demi waktu
lab kita juga berkembang ya. Kami minta lagi ada ruangan belakang lab, di belakang WC itu gudang ya. Kami minta lagi gudang ukuran lebih kurang 4x6. Jadi dari besar lagi 3 ya. Jadi sudah lebih panjang labnya gitu ya. Dan mahasiswa yang kita bisa tarik untuk bekerja pun sudah lebih banyak. Kemudian juga alat-alat yang bisa kita dapatkan juga sudah lebih lengkap ya. Nah, dari situ perlahan-lahan gitu ya, kualitas riset atau data yang didapatkan itu juga mulai meningkat ya. Karena fasilitas ada ya, alhamdulillah pendanaan juga kita selalu dapat ya. Saya dari tahun 2009 sampai sekarang nggak pernah berhenti dapat hibah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, selalu dapat luar setiap biasa. tahun gitu ya. Dan seluruh pendanaan hibah itu kita gunakan untuk dana riset ya, khususnya untuk pembiayaan pembelian bahan, pengujian, serta juga memberi penggajian untuk mahasiswa yang membantu kita sebagai asisten riset. Ya. Nah, bertahap ya kita coba mulai setelah ada alat, ada ruang, ada tempat untuk diskusi dan melakukan riset ya, kita mulai menghasilkan data riset ya. Nah, awal-awal tahun 2010 gitu ya, 2011 itu masih tahap nasional aja. Tahap nasional. Jadi kita mempublish data kita untuk kelulusan mahasiswa khususnya masih dalam seminar nasional, kemudian dalam jurnal nasional gitu ya. Bertahap tahun 2011 sampai 2012 gitu kita sudah mulai masuk ke internasional. Kita sudah di samping alat sudah semakin lengkap juga ya. Dan mahasiswa juga semakin kuat, khususnya untuk pembantu-pembantu riset sudah semakin kuat ilmunya gitu ya. Kita bisa masuk ke level internasional, tapi masih level rendah. Itu baru tahap seminar internasional diterbitkan di Conference Proceeding Internasional. Ya. Itu tahun 2013, 2014 gitu ya. Nah, bertahap berapa tahun kemudian gitu ya. Memang untuk meningkatkan kualitas riset itu perlu waktu, nggak bisa mudah tak bisa gitu instan ya. Nggak bisa instan gitu. Kita terus mengajukan pendanaan riset gitu ya, dan alat terus kita tambah gitu ya, dan kita bisa mulai masuk ke jurnal internasional. Tapi tahap rendah, masih tahap kalau kita sebut pelevelan untuk jurnal internasional itu ada Q1, itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya ada Q2, kemudian ada lagi Q3 dan Q4. Selanjutnya ada non-Q. Non-Q. Scopus ya, Scopus ya. Sekarang orang banyak bicara Scopus. Ya. Nah, awal-awal kita baru di situ ya, baru setingkat non-Q gitu ya. Tapi alhamdulillah itu sudah 2016 itu. Nah, kemudian ya terus ya saya di lab itu sebenarnya bukan bekerja sendiri kayak ya. Dibantu oleh beberapa orang mahasiswa S2 yang sudah lulus, ada satu orang sebagai, di bawah saya ada top pembantu peneliti, S2 sudah lulus, di bawahnya ada mahasiswa S2 2 orang atau 3 orang, di bawahnya ada sekitar 10 sampai 12 mahasiswa S1. Itu setiap tahun yang kita kelola. Dengan pendanaan yang kita dapat dari pemerintah, dari TPM ya. Bertahap tahun 2017-18 gitu ya. Kita sudah bisa sampai ke level Q3 berbayar. Nah, tapi kita bayar ya, nggak apa-apa kita bayar gitu ya. Dan sedikit demi sedikit kita sudah mulai dikenal di dunia internasional ya. Dan kemudian alhamdulillah tahun 2018 itu saya mengajukan guru besar, dan 2019 dikabulkan. Ya, dapat guru besar. Dan tahun 2000 khususnya 2020 sampai 2022 itu kita sudah sampai ke level Q2 dan Q1 berbayar. Nah, saat itu sudah mulai Covid tuh. Zaman Covid ya. Dan kemudian keadaan keuangan pemerintah mulai berkurang karena Covid gitu ya. Kemudian ada kebijakan pemerintah bahwa untuk seluruh dosen sekarang hanya dapat 1 hibah saja. Covid itu tahun. Jadi gimana tuh Pak? Hanya dapat 1 hibah aja. Ini jadi masalah sebenarnya. Dan masalah ini membawa kebaikan untuk kita. Kami diskusi dalam tim, khususnya berapa mahasiswa yang sudah lulus S2 dan berapa mahasiswa yang sedang S2 ditambah S1 tadi. Ini dana kita sekarang terbatas gitu ya. Dan alhamdulillah Undri waktu itu masih memberikan insentif.
Oh masih. Jadi kebijakan Pak Aras diikuti terus oleh Ibu Rektor yang sekarang, Bu Sri gitu ya, dan Pak Ketua PPM dulu Prof. Almasdi, dilanjutkan juga oleh Prof. Mubarak. Tahun 2023 itu masih memberi insentif. Kami diskusi dalam tim yang agak solid. Kita masih ada pendanaan terbatas untuk mengurus lebih kurang 12 mahasiswa S1 dan 2 orang mahasiswa S2. Tapi dananya sekarang terbatas karena COVID gitu ya. Nah, saya dengan tim saya itu sama, ya. Jadi kalau kita dapat insentif dari UNRI, tim juga dapat insentif. Nah, kami sampaikan ke tim, ke seluruh mahasiswa. Bagaimana kalau tahun ini kita ambil insentif Q1 saja gitu ya. Tahun 2018 itu ya. Mau mendekati 2023 ya. Karena top 2% ini keluarnya kan tahun 2023 sebenarnya, data 2023. Jadi akhir 2022 itu kita mulai mengatakan sudah kita harus Q1 aja. Karena dana terbatas dari pemerintah dan kita ingin insentif yang maksimal gitu ya. Supaya keuangan kita masih juga cukup untuk biaya lab gitu ya. Dan kami berazam atau berniat harus Q1. Dan akhirnya semua paper kita yang kita terbitkan tahun 2023 itu ada sebanyak 12 itu semuanya Q1. Semuanya Q1. Tidak ada yang Q2 lagi gitu ya. Dan itu tak berbayar. Paper yang gratis tak berbayar Q1. Dan bersama dengan paper Q1 yang semakin banyak ya, kita juga semakin dikenal khususnya untuk citasi. Karena apa? Elsevier juga meranking ya, Elsevier bersama dengan Scopus juga meranking seluruh dosen di seluruh dunia melalui jumlah paper yang terbit tahun 2023, karena yang kita dapat dari ini khusus untuk tahun 2023 impact per tahun untuk dosen gitu ya. Ada juga yang seumur hidup gitu ya. Dan kami kan termasuk kategori yang hanya 1 tahun saja, tahun 2023. Dan kita bisa publikasi waktu itu 12 Q1 dengan kutipan lebih dari 500 seluruh dunia ya. Wow. Dan mungkin itulah yang di ranking. Jadi masuk kategori untuk Indonesia itu ranking 64. Ranking 64. Untuk Riau hanya satu-satunya gitu ya. Satu-satunya. Nah, untuk yang lain ya saya nggak begitu tahu ya. Tapi seluruh dunia 2% itu ada sekitar 100.000 orang. Ya. 100.000 orang ya. Yang itu tergabung dalam pusat data Scopus. Nah, gitu kira-kira bukan. Jadi panjang perjalanannya. Iya betul. Karena proses itu yang nggak bisa instan juga ya Pak ya. Karena nggak bisa. Kita lalui dari bawah. Dari bawah. Jadi seperti naik tangga nih Cik Tuan Puan ya. Seperti naik tangga dari bawah sampai ke atas. Ya. Tuan Erman, dari cerita ini Tuan kan juga sebagai ketua jurusan fisika. Kemudian mengajar juga, penelitian juga. Itu berkarir atau berkarya juga, gimana mengatur waktu nih Tuan? Iya, ini benar. Ini penting ya. Karena tak mudah nih pasti. Jadi tadi saya sudah sampaikan untuk penelitian sebenarnya kita ada tim ya. Ada tim. Saya hanya top leader aja dari tim yang kerjanya hanya memberi arahan untuk pengembangan riset. Dalam pelaksanaan riset harian ada tim ya. Kemudian biasanya 1 minggu itu kita ada rapat lah ya. Nah kemudian untuk mengajar saya nggak terlalu banyak. Saya hanya mengajar 3 mata kuliah aja. Itu memang request atau gimana Tuan? Itu memang saya buat seperti itu. Oh, buat seperti itu. Karena kajur juga boleh mengurangi beban mengajar. Boleh. Di samping manajemen sebagai kajur. Jadi 1 minggu itu kita bisa jalankan semua aktivitas, penelitian, pengajaran dan pengabdian sebagai kajur. Tridharma perguruan tinggi. Tuan, jadi dari semua prestasi yang sudah diraih, apakah ada rencana-rencana di tahun depan mengikuti mungkin ajang perlombaan atau misalnya prestasi-prestasi yang mau diraih lagi dari Tuan Erman mungkin ada? Sebenarnya saya tidak pernah ingin prestasi apa gitu, nggak pernah gitu ya. Tapi keinginan kita sebenarnya riset yang kami lakukan itu sebenarnya riset sederhana ya. Riset sederhana menggunakan bahan dasar limbah lingkungan ya. Dijadikan sebagai elektroda karbon untuk piranti penyimpan energi seperti baterai, handphone itu yang kayak punya itu kita buat itu dan kita pengen satu waktu
alat yang kita buat itu bisa dipakai masyarakat ya. Bisa dipakai masyarakat. Sampai ke masyarakat dengan biaya yang relatif lebih murah. Daripada kita beli terus. Betul. Ya. Jadi saya memang sempat membaca dari berita yang sudah dimuat di website FMIPA itu. Ya. Jadi penelitian dari Tuan Erman Tahir itu memang dibanding dengan baterai konvensional katanya juga jauh lebih hemat katanya ya. Hemat energi yang berkelanjutan. Ya, betul. Itu apakah sudah komersilkan atau dipasarkan atau bagaimana tuh Tuan itu yang hasilnya? Itu insya Allah kita akan teruskan ya, saat ini dalam masih tahap uji coba ya, prototype ya, dari bahan-bahan yang kita sudah kumpulkan, dan bahan-bahan yang kami kumpulkan itu sebenarnya bahan-bahan murah dan di lingkungan. Apa aja Tuan? Tapi ada keunikan ya. Saat ini kita lagi banyak mengumpulkan bahan berbau, bahan limbah biomasa berbau ya. Misalnya ya yang sederhana aja, limbah daun pisang ya, kemudian limbah serai gitu ya, kemudian limbah jahe seperti itu. Nah bahan berbau itu ternyata mempunyai keunikan ya. Uniknya. Setelah kita proses, dia meninggalkan pori yang khusus ya, sehingga untuk dijadikan sebagai piranti penyimpan energi dia punya potensi, dan untuk dipublikasi di internasional dia punya keunikan. Orang lain mungkin tak punya serai gitu ya. Eropa nggak punya serai gitu ya, nggak punya jahe, nggak punya daun salam ya. Kita kaya akan itu ya. Itu kita. Jadi keunikan kita dengan biaya yang murah, sehingga kita bisa menghasilkan karya yang banyak per tahunnya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan suatu waktu sampai bisa diproduksi dan bisa dipakai masyarakat. Mudah-mudahan, amin. Itu doa kita bersama ya. Kita harus dukung bersama. Tuan, apa ini dosen-dosen muda di Universitas Riau atau fresh graduate ini kan sudah mulai banyak. Jadi pesan untuk dosen-dosen muda ya bisa mengikuti jejak yang mungkin dari Tuan Erman Tahir, atau misalnya dosen-dosen muda yang terus berprestasi, apa pesan-pesan untuk mereka? Kalau saya pesannya sederhana aja. Jadilah diri sendiri gitu ya. Mulai bekerja dari apa yang kita suka gitu ya. Kemudian jangan pantang menyerah dengan keadaan. Ya, maklumlah di tempat kita sekarang Unri sudah jauh lebih baik ya. Dulu waktu zaman kami semua fasilitas itu kurang. Memang ada tapi kurang, khususnya untuk riset ya. Dan riset itu adalah unik, sebaiknya unik sehingga kita bisa menonjol di bidang kita gitu ya. Jadi saran saya kerja keras, tekun, ulet, pantang menyerah. Kerja keras, ulet, pantang menyerah ya. Pertanyaan terakhir Tuan Erman, ini khususnya untuk adik-adik mahasiswa Universitas Riau yang sekarang juga pada Gen Z nih ya. Ini kan lagi di era-era Gen Z. Mereka kerap kali takut dengan memperlihatkan soft skillnya. Mungkin dia ada soft skillnya Tuan, tapi dia malu atau takut karena membandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Ini gimana nih Tuan untuk menumbuhkan mereka supaya mereka percaya diri dengan apa yang mereka miliki? Baik. Saya sering sampaikan ke mahasiswa saya khususnya ya yang di fisika gitu ya. Memang kita di daerah ya, di Pekanbaru, di Riau gitu ya, yang jauh dari mungkin dari kampus-kampus besar yang sudah ada di Jawa sana gitu ya. Tapi dengan era terbuka ini ya, misalnya kita di kementerian ada platform Sinta gitu ya. Dan dari situ kita bisa sebenarnya muncul ke level nasional ataupun internasional gitu ya. Dan bagi selalu kita sampaikan ke mahasiswa kita, yang penting kita percaya diri, unik. Unik, betul. Unik itu tapi yang positif. Yang positif, betul. Nah kalau kita percaya diri, unik, rasanya tidak ada masalah. Nah sehingga kami sering juga mengirim mahasiswa kita untuk tampil di level-level seminar internasional gitu ya. Tidak ada masalah, mereka cukup confident. Cukup confident. Iya, oke. Luar biasa sekali, Cik Tuan Puan, obrolan berbual-bual kita pagi hari ini bersama Profesor Dr. Erman Tahir MSI dengan perjalanannya, dengan siapa yang menginspirasi dari kehidupan Tuan Erman Tahir sampai saat ini. Mungkin Tuan ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih ataupun tidak menyangka barangkali sudah sampai di titik ini barangkali ya Tuan ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih ya. Yang pertama kali saya terima kasih pada ayah dan ibu saya. Berkat beliau lah saya bisa seperti ini. Doa beliau yang tak putus-putus. Ya, alhamdulillah beliau masih sehat. Alhamdulillah. Masih sering mengingatkan ya. Sudah sholat belum? Ya, sekarang masih sampai diingatkan juga ya.
satu lagi saya terima kasih juga pada istri saya, anak-anak juga ya. Istri saya itu seperti setiap hari kalau pulang kerja tengok WA gitu ya. Yang ditengoknya WA saya. Kemudian memberi catatan, ini yang ini seperti ini ya, WA yang ini jawabnya begini ya, yang ini begitu ya. Sampai dia arahkan saya juga seperti itu. Jadi semacam detektif tapi juga penasihat pribadi saya ya. Jadi kadang-kadang ya siap, terima kasih ya. Terima kasih sekali untuk beliau yang sudah menyokong saya seperti ini, dan juga untuk seluruh anak-anak. Dan tentunya juga untuk Universitas Riau ya. Terima kasih untuk insentifnya ya. Saya berapa kali menjadi penerima insentif terbesar untuk penelitian UNRI. Terima kasih Ibu Rektor, Pak Rektor, Pak Aras dulu ya. Tanpa insentif kita mungkin kurang semangat untuk meneliti. Nah, mudah-mudahan UNRI bisa menyemangati lagi dosen untuk terus berkarya. Amin. Dengan insentif ya. Jangan sampai hilang. Iya, jangan sampai hilang. Dan kemudian juga seluruh mahasiswa yang ada di lab yang mendukung kita gitu ya, yang bekerja, yang kita hanya mengumpulkan data, kita hanya menganalisa data, tapi mahasiswa yang bekerja. Tidak ada mereka kita tidak jadi apa-apa juga. Dan tentu juga untuk Pak Dekan ya, terima kasih sokongannya, dan seluruh tim di fakultas juga. Tim fakultas. Tentu juga semoga UNRI ke depan bisa lebih maju dan jaya lagi. Amin, insya Allah ya, UNRI lebih maju dan jaya lagi ke depannya, karena memang dikenal di level internasional, insya Allah. Terima kasih Tuan Profesor Dr. Erman Tahir MSI sudah berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk kita semua, dan pastinya untuk Encik Tuan Puan semua yang mau menonton lebih lengkap podcast kita, ini bisa di YouTube Humas Universitas Riau. Mudah-mudahan menginspirasi adik-adik mahasiswa tetap semangat, kerja keras, ulet, pantang menyerah, itu memang harus kita tumbuhkan dalam pikiran kita dan hati kita ya. Semangat terus belajarnya, silahkan mengambil soft skill yang ada pada diri masing-masing, harus percaya diri. Tuan Erman, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu ya, dan sukses selalu. Penutup terakhir kita, boleh ya? Penutup terakhir kita, Profesor Dr. Erman Tahir MSI pamit, K juga pamit. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton podcast kita di YouTube Humas Universitas Riau. Salam terakhir untuk kita. Salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.